Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk kita pagi ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas napas kehidupan yang telah Kau berikan kepada kami. Dan terima kasih juga telah Kau bukakan hari yang baru dalam kehidupan kami. Tuntunlah kami seturut dengan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berita kabar baik untuk kita hari ini, Selasa 28 April 2020, diambil dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 36, demikian firman Tuhan. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Demikian firman Tuhan. Menjadi saksi Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, istilah kesaksian ini sesungguhnya sudah akrab di telinga kita, apalagi pada masa-masa pemilu lalu, kita sering dipertontonkan terhadap kesaksian yang dihadirkan dalam sebuah peradilan. Ada saksi mata, ada saksi ahli. Semua mencoba memberikan kesaksian dan penjelasan terhadap apa yang mereka lihat dan ketahui. Bahkan ada juga yang bersaksi di bawah sumpah, walaupun sebenarnya dia sama sekali tidak mengetahui apa yang terjadi. Kesaksian-kesaksian seperti inilah yang sering dijumpai oleh manusia. Tidak ada lagi yang mampu memberikan jaminan atas nilai-nilai kebenaran yang terkandung di dalam sebuah kesaksian. Akhirnya, hal ini menjadi sebuah kebiasaan dan terbiasa untuk mengutarakan kepalsuan, kebohongan, tanpa pernah menyadari bahwa dirinya telah semakin jauh terseret ke dalam jurang dosa. Kesaksian tentang Yesus sebagaimana firman Tuhan yang kita renungkan hari ini sungguh berbeda dengan kesaksian yang dilakukan oleh manusia. Ini adalah sebuah kesaksian tentang kebenaran dan kesempurnaan Yesus sebagai manusia yang dipilih oleh Allah untuk menyelamatkan manusia yang tidak sempurna. Inilah karya agung Allah untuk keselamatan manusia di dunia maupun di sorga. Siapakah anak Allah itu? Siapakah Sang Mesias itu? Itulah pertanyaan yang sering dilontarkan pengikutnya kepada Yohanes. Yohanes yang dikenal dengan sebutan Yohanes Pembaptis adalah orang yang selalu setia, tekun, konsisten menjalankan penugasannya dari Allah untuk mempersiapkan dan membuka jalan bagi Sang Mesias. Melihat ketekunan dan kesetiaan Yohanes, Allah pun mempertemukan Yohanes dengan Yesus pada saat Yesus meminta dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Ketika proses pembaptisan sedang berlangsung, disitulah Allah menunjukkan siapa sesungguhnya Yesus. Dan seketika itu pun Yohanes menyadari bahwa Yesus adalah Sang Anak Allah, anak yang diurapi, dialah Sang Mesias yang dijanjikan dan diutus Allah untuk melanjutkan apa yang menjadi tugas Yohanes di dunia ini. Saudara-saudara yang telah dipilih oleh Tuhan, menjadi saksi Kristus adalah sebuah kehormatan. Terhormat karena kita langsung dipanggil dan dipilih Tuhan melalui Roh Kudus, bukan dipilih berdasarkan pilihan manusia. Syarat menjalankan tugas menjadi saksi Kristus tidaklah mudah. Setidaknya kita harus memiliki 3M: mengenal, memahami, menerima, dan mau mewartakan bahwa Yesus adalah jalan kebenaran, jalan kehidupan, dan jalan keselamatan. Ini sama dengan yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya. Barang siapa percaya kepadaku akan melakukan juga pekerjaan yang kulakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Yohanes 14 ayat 12. Memberitakan Yesus Kristus tentunya diperlukan keyakinan dan kesetiaan seperti apa yang dilakukan Yohanes.
Dan tidaklah cukup apabila kita hanya memberitakan keajaiban dan mujizatnya saja. Namun kita juga harus mampu menyibak tirai penderitaannya, agar para pengikutnya benar-benar memahami dan percaya bahwa penderitaan dan penyalipannya bukanlah sebuah kebodohan, melainkan sebuah titik keberangkatan menuju jalan keselamatan, sehingga kita layak mendapat pengampunan dosa dari Tuhan Allah. Mati dan dikuburkan, dan pada hari yang ketiga naik ke surga. Kebangkitan Yesus Kristus adalah pemenuhan janji Tuhan bagi orang percaya. Inilah awal perubahan perjalanan manusia dan gambaran serta jaminan bahwa kita kelak akan menjadi penghuni surga selama kita ikut dan percaya Yesus. Kebangkitan ini juga membuktikan bahwa kita telah dimenangkan dari kuasa iblis yang selalu berusaha merebut orang percaya dari pelukan kasih Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dilindungi oleh Tuhan, peristiwa pandemi COVID-19 yang telah menghantui kehidupan kita dalam beberapa bulan ini kembali mengajak kita untuk merenungkan siapa sesungguhnya diri kita dalam menghadapi ancaman hidup dan mati ini. Beribu pertanyaan sudah dilayangkan, jutaan penjelasan pun sudah diberikan, namun sejauh ini belum ada yang mampu menjamin di mana sesungguhnya keberadaan virus corona ini. Ketika kebimbangan dan ketakutan telah menyelimuti jiwa manusia, muncullah berbagai ketentuan dan anjuran dari pemerintah yang akhirnya melahirkan hikmat Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kehidupan kita dan keluarga kita. Peristiwa wabah ini seakan mengajak kita kembali untuk terbiasa berkumpul dengan keluarga, makan bersama dengan keluarga, bersanda gurau dengan anak-anak, serta menghidupkan kembali jiwa gotong royong agar kita saling peduli menghadapi dampak COVID-19 ini. Namun saudara-saudara, campur tangan Tuhan yang paling penting dari peristiwa ini adalah bahwa kita telah dimampukan membangun persekutuan, mendirikan mimbar-mimbar gereja di rumah kita masing-masing. Inilah salah satu bukti bahwa kita benar telah menjadi saksi-saksi Kristus yang dipilih dan ditentukan oleh Allah. Ketentuan jaga jarak dan di rumah saja juga merupakan teguran atas diri kita agar senantiasa mampu mengendalikan diri kita. Pengendalian diri adalah obat yang paling mujarab melawan wabah COVID-19 ini. Sama dengan sikap kita dan usaha kita menjauhkan diri dari dosa. Selama kita tidak mampu menjauhkan diri dari dosa, akibatnya adalah maut dan kematian. Ketentuan larangan beribadah di gereja selama terjadinya wabah ini tentunya membawa kesedihan tersendiri bagi kita. Secara fisik kita memang jauh dari gereja dan tidak bisa bersekutu dengan jemaat lainnya. Namun melalui kondisi ini Tuhan juga telah menyempurnakan hubungan kita dengan Dia. Melalui panggilan dan seruan-seruan kita setiap hari untuk memohon perlindungannya, akhirnya kita pun semakin dekat dengan Tuhan, tanpa dibatasi oleh ruang waktu dan ketentuan jaga jarak. Berbahagialah orang-orang yang berlindung padanya. Mazmur 34 ayat 8. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekecil apapun keyakinan kita terhadap anjuran pemerintah untuk turut memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, biarlah itu menjadi sebuah titik cahaya yang akan menuntun kita keluar dari kegelapan menuju terang yang penuh sukacita. Di balik peristiwa yang kita hadapi, Tuhan pasti memberikan jalan. Biarlah mimbar-mimbar yang sudah kita dirikan di rumah menjadi sebuah kesaksian untuk selalu mempermuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memilih kami menjadi saksi-saksi-Mu di dunia ini. Berikanlah kekuatan dan tuntunlah kami agar kami bisa melaksanakan tugas dari Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dampingi kami dalam perjalanan serta aktivitas kami sehari-hari agar kami luput dari segala dosa yang tidak Tuhan izinkan pada diri kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.